Restock kaldu untuk MPASI bayi umur 6 bulan. Halo, assalamualaikum. Aku ibu rumah tangga umur 29 tahun yang punya satu anak umur 6 bulan. Dan aku juga baru menjalani MPASI. Sekarang hitungannya udah masuk minggu keempat. Ternyata lumayan challenging ya MPASI ini. Apalagi untuk aku yang pejuang berat badan. Tapi gak apa-apa, aku pernah baca kata-katanya Dr. Meta, orang tua bertanggung jawab untuk memberikan makanan dan hak anak yang menghabiskan. Mau habis berapa, mau banyak, mau sedikit. Apalagi aku sama suami juga mindsetnya udah kita bener-bener perbaiki dari awal, yaitu MPASI ini untuk awalan tuh proses belajar makan. Jadi di minggu pertama alhamdulillah lancar, anaknya mau makan. Tapi di minggu kedua mulai nih ada kendala, jadi beberapa kali menolak, tapi nggak sampai GTM. Dan di minggu ketiga itu udah mulai pakai ada acara menjerit-jerit ya bun. Jadi masuk sekitar 5-6 suap, habis itu kayak tiba-tiba menjerit-jerit. Coba untuk naik turunin tekstur, terus juga ngerubah ganti protein. FYI aku setiap hari mencoba untuk gonta-ganti menu ya. Tapi misalnya nih pagi makan 2 kali, nah itu tuh makanannya menunya sama, tapi besoknya aku ganti gitu. Sampai di minggu ketiga ini itu aku sudah ngasih coba protein telur ayam, telur bebek, hati ayam, daging ayam, daging sapi, ikan kembung, dan udang. Alhamdulillah semuanya diterima. Apalagi pas awal-awal kan, aku nyobainnya kan pas awal, dan alhamdulillah nggak ada reaksi alergi. Cuma itu, aku ngerasanya anak ini bukan nggak suka makanannya, tapi entah dia tuh nggak nyaman duduknya, atau aku juga kadang-kadang suka mepet antara jam tidur sama jam makannya dia. Oh ya, ini aku bikin kaldunya tuh aku udah pernah bikin sebelumnya. Jadi waktu pertama kali MPASI aku emang nyiapin kaldu, bikin sendiri. Aku bikinnya dari tulang iga. Setelah aku baca-baca, kalau mau bikin kaldu dari kaldu gitu itu lebih baik yang banyak tulangnya. Jadi aku memilih untuk pakai tulang iga. Ini tuh kaldu itu fungsinya di MPASI itu untuk menambah rasa, meningkatkan rasa. Aku memilih bikin daripada beli sesimpel karena aku ada waktunya, dan aku memang suka aja coba-coba untuk bikin kayak gini. Jauh sebelum anakku MPASI aku udah sering ngeliat video orang-orang yang bikin kaldu homemade. Ada yang dari ceker, tulang ayam, tulang sapi. Aku merasanya kaldu ini dia selain menambah rasa, menambah wangi juga. Jadi ketika tidak diberi kaldu dibandingkan dengan diberi kaldu tuh beda rasa. Kaldu juga disclaimer, kaldu tuh juga nggak bisa dijadikan sumber utama gizi ya. Jadi kan dia tuh penambah rasa aja. Meskipun ada gizinya, tapi bukan sumber utama. Jadi sumber utamanya ya tetap protein. Ini direbus selama 3-4 jam, tapi aku mau kasih saran kayaknya sekitar 2,5-3 jam aja. Kalau ada slow cooker silakan pakai slow cooker. Kalau aku nggak punya, makanya aku pakai panci biasa aja dengan api kecil. Setelahnya ini aku pisahkan airnya, terus pisahkan tulangnya juga, terus aku blender kayak gini, aku hancurin untuk aku peras. Jadi nanti ada tambahan airnya lagi. Untuk resep lengkapnya nanti aku tulis di deskripsi aja ya. Ngebuat kaldu sendiri ini juga butuh waktu ekstra karena hampir setengah harian. Kayak aku mulai dari habis zuhur sekitar jam 12-an itu baru kelar sore. Jadi kalau
bunda, ibu-ibu, mami di luar sana mau beli juga silahkan, preference aja. Aku enjoy banget bikin-bikin kayak gini, mencoba-coba resep baru. Ada kepuasan tersendiri kalau anakku tuh suka. Nah, ampasnya ini biasanya yang kemarin aku pakai untuk isian tahu bakso. Yang sekarang itu aku bikin kayak dicampur telur dan tepung sedikit untuk bekal suamiku, karena kebetulan suamiku lagi suka bekal tanpa nasi. Terus ini aku pack-packin. Sebenarnya kalau mau gampang itu bisa pakai yang cube es batu itu ya, cuma aku nggak punya, jadinya aku pakai plastik ini aja, plastik clip yang ukuran 8x5. Pokoknya dikira-kira aja, tapi kayaknya tuh satu itu tuh sekitar 30 milian deh. Di MPAC anakku yang udah berjalan selama 3 minggu ini, aku belum memberi snack. Jadi aku fokus di makanan utama dulu. Rencananya pas udah masuk 7 bulan itu baru aku akan mulai kasih snack, karena anaknya tuh masih bener-bener belajar makan. Aku juga tidak mengejar piring habis, jadi sangat minim stres. Paling aku cuma mikir-mikir aja, ini kenapa ya, kok dia nggak mau makan, kok dia nggak habis, kok dia gini. Karena aku percaya ibu yang tenang itu juga anaknya juga ikut tenang. Jadi meskipun aku tuh juga kadang suka kepikiran, tapi aku nggak bawa stres banget gitu loh bun. Dan aku sering cerita sama suamiku juga ikut memberikan masukan, dukungan. Suamiku juga yang cari tahu gimana, misalnya dia yang contohin makan di depan anaknya. Jadi tiap pulang kerja dia makan sore bersamaan dengan anakku makan sore. Jadi anakku ngelihat suamiku makan, jadi kita makan bareng. So far itu membantu karena anakku jadi kayak antusias gitu mau niru bapaknya makan. Dalam satu hari anakku tuh makannya sekitar 2-3 kali, pagi, siang, sore. Dan ya berdoa mudah-mudahan anak kita mau belajar makan, bisa memaknai makan dengan baik, proses belajar makannya baik juga. Semua usaha kita insya Allah dilihat oleh Allah, jadi gak ada yang sia-sia. Meskipun makanan yang gak habis kita udah capek-capek bikin, meskipun misalnya dilepeh atau gimana, aku tetap percaya bahwa anakku butuh waktu. Tugasku menyediakan, memberikan yang terbaik bersama suamiku untuk anakku. Dan ini kaldunya udah selesai, tinggal dimasukkan freezer untuk di stok. Ini awet, kemarin aku sekali bikin untuk 3 minggu tuh awet. Rasanya gak berubah, warnanya juga gak berubah. Semoga video ini membantu, dan kalau ada yang mau di komen atau sharing atau masukan, kritik, saran, boleh di kolom komen ya bun. Makasih udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.